Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurhaliza. Saya akan membahas konsep marketing plan yang diperoleh dari 5 sumber buku yang berbeda. Marketing plan adalah landasan bagi setiap bisnis yang ingin sukses. Buku yang pertama adalah buku tentang arti marketing. Arti umum marketing adalah suatu sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai target pasar sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Marketing juga berarti menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan kebutuhan para pelanggan demi mencapai tujuan perusahaan berupa profit yang berkelanjutan. Kegiatan marketing harus disesuaikan dan diselaraskan dengan anggaran dan perkiraan penjualan untuk mendapatkan untung bagi perusahaan. Bagian marketing perusahaan atau produk akan mengomunikasikan atribut-atribut produk kepada konsumen melalui marketing communication dan berdasarkan informasi-informasi yang diolah dari berbagai sumber-sumber yang dimiliki. Mengomunikasikan informasi untuk konsumen dapat dilakukan melalui informasi produk dengan iklan. Buku yang kedua yaitu menjelaskan tentang apa sih penjualan itu. Penjualan adalah konsep lugas yang diantaranya berupa usaha membujuk pelanggan untuk membeli sebuah produk. Upaya itu meliputi pesanan hari ini. Meski demikian, kegiatan ini hanyalah salah satu aspek dari pemasaran. Pertanyaan kedua yaitu apa sih pemasaran itu? Definisi kamus untuk pemasaran adalah penyediaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, pemasaran mencakup pencarian atas apa yang diinginkan pelanggan dan mengepaskan produk sebuah perusahaan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dan proses tersebut memberikan laba bagi perusahaan yang bersangkutan. Sukses pemasaran mencakup dengan ketersediaan produk yang tepat di tempat yang tepat dan kepastian bahwa pelanggan punya kesadaran atas produk tersebut. Dengan demikian, memunculkan pesanan untuk besok. Proses ini menyelaraskan kemampuan perusahaan dan kebutuhan pelanggannya. Buku yang ketiga mengenai perencanaan dan pemilihan produk di dalam menciptakan suatu usaha. Seorang entrepreneur tentunya sangat dapat membuat gabungan, mengolahnya, bahkan memunculkan sesuatu yang baru sebagai inovasi produk. Tetapi harus diakui, jika semua bisa bermula dari hal yang sederhana, mungkin saja seorang itu memilih produk jadi yang sudah dihasilkan oleh produsen lain, tetapi ia menciptakan pasar baru dengan membuat produk itu berbeda. Misalnya, membandit produk yang sudah jadi dari perusahaan dengan produk-produk lain, hingga ditemukan sebuah produk baru yang merupakan gabungan dari berbagai produk perusahaan. Bisa jadi ia memilih keranjang yang unik yang tidak dimiliki orang lain, atau bukan keranjang yang dipakai, tetapi tempat atau wadah lain yang merupakan hasil kreatif seorang entrepreneur. Oh ya teman-teman, aku akan menampilkan ini, kalian dapat lihat dulu. Lucu ya guys ilustrinya dari penulis. Selanjutnya aku bahas mengenai buku 4 ya. Marketing plan disebut
efektif jika di dalamnya memuat kegiatan-kegiatan pemasaran seperti tujuan pemasaran, deskripsi mengenai produk, strategi penetapan harga, rencana promosi, dan penempatan produk, sehingga dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dan dapat menghasilkan profit bagi perusahaan. Kegiatan pemasaran harus menghasilkan win-win solution. Artinya, pelanggan ingin membeli produk kalau produk tersebut sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh profit dari produk yang dihasilkannya kalau produk tersebut dibeli oleh pelanggan. Berdasarkan profit tersebut, perusahaan dapat melanjutkan bisnisnya sehingga ia dapat memenuhi keinginan pelanggan lebih besar di masa yang akan datang. Dengan kata lain, perusahaan selalu berpedoman atau berfokus kepada nilai-nilai yang terdapat dalam diri pelanggan sehingga kegiatan pemasaran tersebut dapat berhasil dengan baik. Buku yang terakhir adalah mengenai tentang strategi marketing mix. Marketing mix adalah istilah yang banyak dipakai oleh para pebisnis. Bagaimana sih marketing mix bekerja? Marketing mix seiring dengan perkembangan zaman telah banyak berubah, sama seperti teori-teori dari ilmu pengetahuan lainnya yang semakin berkembang. Apalagi ilmu di bidang ekonomi dan sosial memang bersifat fleksibel, mengikuti perubahan zaman atau tantangan zaman yang terjadi di sekitar kita. Bagi kita yang sudah pernah mendapat pembelajaran teori ini sebelumnya, kita pasti mengingat pembahasan tentang marketing mix di masa yang silam, yaitu penggunaan teknik 4P pada teorinya. Saat ini teori tersebut sudah berkembang, telah digunakan teknik menjadi 7P pada praktik marketing mix kini. Teknik 7P kini sebenarnya adalah pengembangan dari teknik 4 yang sebelumnya digagas. Definisi marketing mix menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix adalah sekumpulan variabel-variabel marketing yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar target penjualan yang diinginkan. Jadi, dari pendapat Kotler dan Armstrong, dapat kita simpulkan bahwa marketing mix merupakan strategi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu atau strategi pemasaran yang dilakukan secara bersamaan. Strategi tersebut digunakan dengan menerapkan elemen strategi yang ada dalam marketing mix itu sendiri. Sekian informasi video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.